Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan menerima yang terbaik dari Tuhan pagi hari ini, yaitu kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan siapkan, yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita melalui hamba-Nya, si Rita. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, kami saat ini hanya fokus hanya kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Karena Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Karena Engkaulah satu-satunya yang kami punya. Karena Engkaulah satu-satunya yang kami percaya. Di dalam firman-Mu, janji-janji-Mu ya dan amin atas setiap kami. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu yang menjadi bagian kami. Mari kita siapkan hati kita, biar Roh Kudus melembutkan setiap hati kita pagi hari ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena hadirat Tuhan memenuhi kita, Roh Kudus Tuhan sedang menjamah hati kita saat ini. Biarlah kita mau tunduk di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh merendahkan diri untuk kami menerima setiap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita angkat hati kita nyatakan kepada Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Kami hanya fokus kepadamu Tuhan selama hidupku. Oh yes, thank you Jesus. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Benar Tuhan, Kau Bapa yang mengasihi kami. Mari kita nyatakan kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku, dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh yes, benar Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
adalah benar Tuhan. Kami hanya fokus kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah Raja kami. Engkau Tuhan kami, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku, dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, benar Tuhan, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau segala-galanya dalam hidup kami, Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Kau satu-satunya yang kami percaya. Oh Yesus, haleluya. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber sukacita kami, Engkau sumber damai sejahtera kami. Yesus, kami bersyukur. Oralabatakayan aralabas, iralabashikiaralabayaralabatakayan aralamo. Kau satu-satunya kami percaya, Yesus. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyembuhkan kami, Yesus. Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang membebaskan kami. Oh, kami percaya, hanya kepadamu. Sebab Engkau Bapa yang baik, sebab Engkau Bapa yang ajaib, sebab Engkau Allah yang luar biasa. Engkau ajaib, Engkau heran. Oh, kami bersyukur, selalu bersyukur. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kaulah segalanya. Mari kita angkat hati kita, nyatakan kepada Tuhan. Dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Hanya Engkau yang kami pandang Tuhan. Kaulah yang
ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segala di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segala, benar Tuhan, kaulah segalanya di dalam hidupku. Orala batakaya narala shikiara lamas. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku orala bashikina narala yanarala bas. Selama hidup kami mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi katakan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa yang luar biasa mengasihi kami dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak terbatas, kasih yang ajaib dan selalu indah di hidup kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih untuk waktu ini. Waktu kami memuji menyembah Tuhan di hadirat-Mu, kami percaya ada tangan kasih karunia-Mu melalui Roh Kudus-Mu yang terus menjamah kami, terus memulihkan hati kami, terus membuat fokus kami hanya tertuju kepadamu. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang kami percaya dalam hidup kami, tidak ada yang lain. Sebab itu Tuhan, hari ini kami mau buka hati kami mau buka seluruh hidup kami Tuhan, untuk Engkau bentuk kembali sebagaimana kami adalah bejana-Mu dengan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang hanya di atas rata-rata saja. Tapi biarlah Roh-Mu yang menghidupkan kami, membangkitkan kami menjadi orang-orang pilihan-Mu yang Kau tentukan untuk memerintah, mengalami kasih karunia, mengalami kuasa dan otoritas sorga mulia itu terus bekerja atas hidup kami. Kami rindu menjadi orang-orang yang melihat kemuliaan-Mu terus nyata atas setiap kami. Bila Engkau memilih setiap kami hari ini Bapa, untuk kami diajar dengan kebenaran-Mu, itu karena Engkau mengasihi setiap kami. Engkau mengasihi setiap kami dan tidak ada seorang pun Engkau lepaskan. Kami semua hari ini, kami satukan hati kami untuk sepakat menerima kebenaran firman-Mu yang hidup
jadi atas hidup kami. Kami berdoa menolak setiap tipu daya iblis di pikiran kami, apapun yang mencuri damai sejahtera sukacita, kami katakan iblis kau enyah, kau tidak ada kuasanya di pikiran kami, engkau keluar, engkau dikalahkan dengan darah Yesus. Dan kami berdoa, kami tidak izinkan seiota saja iblis mencuri kebenaran apapun yang kami terima hari ini. Kami katakan iblis, segala manifestasi dan kuasa iblis yang jahat sudah dikalahkan dengan kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Cover kami semua dengan darah Yesus sepanjang kami duduk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kuasa-Mu yang sempurna mengerjakan bagian terbaik-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan. Oh haleluya, ibadah hari ini terutama dalam saat dimana kami mendengar firman-Mu hanya kepadamu, Roh Kudus yang berdaulat penuh, yang berbicara, karuniakan roh hikmat dan wahyu, marifat surgawi bekerja, supaya kami paham, mengerti apa yang Engkau hendak sampaikan melalui firman-Mu hari ini, dan biar kami bukan menjadi orang-orang yang hanya mendengar, tapi menjadi orang-orang yang betul-betul dan sungguh-sungguh mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Biarlah Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan, terus bertahta berdaulat di tengah kami. Kami siapkan hati kami hari ini Tuhan, kami satukan hati kami. Berterima kasih, sambut berkat firman-Mu hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, haleluya. Mari semua yang siap dengar firman Tuhan kita katakan amin, 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 dan amin. Yes, puji Tuhan. Saya mau lihat muka-muka yang bersuka cita hari ini. Ada sukacita? Ayo, mana senyum saudara? Yes, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Mungkin banyak hal ya Tuhan izinkan terjadi di hari-hari ini. Tapi saya mau beritahu saudara bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. Jadi apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami tidak akan pernah membuat kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Yes, tetap bersuka cita, hadapi hidup ini dengan penuh iman percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Haleluya. Saya harus mengapresiasi saudara hari ini. Saya merasakan bagaimana Roh Kudus mengapresiasi, ya. Mengapresiasi setiap kita, jemaat Tuhan yang ada di Nolomit Ministry ini, yang masih terus setia, masih terus mau diajar, masih terus mau dibimbing dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan ketika ada di dalam jemaat ini. Apapun mungkin saudara banyak mendengar, banyak hal yang saudara terima juga dalam pengajaran-pengajaran yang lain, tapi selagi saudara masih terus mau bersama-sama di sini, itu luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan menaruh kesatuan hati yang besar di antara kita. Amin. Untuk terus saling menopang, berdiri bersama, melihat setiap rancangan Tuhan jadi dan tergenapi atas setiap kita. Nah, saya percaya setiap kita boleh mengalami hal apapun, tapi selagi ada tangan Tuhan yang kuat yang menolong kita, firman Tuhan jamin, selagi Dia menjadi gunung batu dan keselamatan kita, Dia jadi kota benteng kita, maka tidak ada seorang pun yang goyah di antara kita. Amin. Jemaat ini diberkati, jemaat ini dipelihara Tuhan. Haleluya. Nah, puji Tuhan saudara. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita hari ini. Akan ada pesan Tuhan yang harus kita pelajari hari ini di sini. Ini unik saudara, pesan ini saya terima dengan unik ya. Oke, ya saudara lihat di display saudara. Itu jadi tema kita hari ini. Tapi sebelum saya masuk ke display itu, saya mau beritahu saudara cara yang unik ya. Kenapa, bagaimana Tuhan meletakkan firman ini ke hati saya. Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh kondisi keadaan apapun. Tuhan itu bisa berbicara dimanapun, mau di toilet, mau di kamar mandi, mau di dapur, mau di mana saja, dan kapan saja Tuhan itu bisa berbicara saudara. Sebetulnya banyak firman Tuhan yang Tuhan taruh ke saya, dan saya harus terus berdoa apa yang harus saya sampaikan buat jemaat. Seperti itu. Tapi dengan unik Tuhan menaruh firman ini ke saya justru ketika saya lagi memasak saudara. Saya lagi siap bumbu-bumbu di dapur, dan pada kesempatan itu pas ada siaran film bahasa Jerman tentunya, dan film itu semacam film krimi lah begitu saudara. Maaf karena memang saya kalau mau dibilang tertarik atau apa, saya tidak punya ketertarikan sebetulnya apa-apa dengan film. Tapi kalau masih mau disuguhin film, ya mungkin kalau yang film-film pakai otak begitu, yang detektif, film-film trailer atau action, saya masih mau. Tapi kalau yang berbau perasaan saya paling nggak suka. Maksudnya bukan nggak suka, tapi saya memang nggak ada minat di situ. Yang namanya film-film romantis, film-film percintaan. Aduh itu enggak. Jadi waktu itu saya menyimak saudara ketika di dapur itu.
Saya menyimak, dan kalau karena itu bahasa Jerman, itu kadang sulit untuk dimengerti, saudara. Kalau orang Indonesia ngomong, sekali dia ngomong, kita sudah paham, oh apa maksudnya. Tapi kalau bahasa Jerman kan, kalau bahasa asing, kita kadang-kadang harus dengar dulu apa yang dia ngomong, baru kita artikan, oh maksudnya ini ya, gitu. Tapi tahukah saudara, itu uniknya Tuhan. Ada satu adegan yang itu adegan apalah begitu, pembicaraan polisi seperti itu kan. Saya ikuti itu, ketika saya mau mencari mengerti apa yang disampaikan ya, tiba-tiba justru saya diberi pengertian yang muncullah firman ini. Barang siapa ingin menjadi besar harus menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka harus menjadi hamba. Sudah tahu, saya awalnya menyimak, oke Tuhan, oke. Nah itu pertama. Nah waktu saya pindah lagi ke meja makan, itu tiba-tiba datang lagi firman itu, dan saya tangkap, oh oke Tuhan, berarti ini yang Tuhan mau saya sampaikan untuk jemaat. Oke. Dan saya langsung buka Alkitab dan saya belajar di situ, dan ternyata ada pesan-pesan Tuhan yang luar biasa yang hendak dia sampaikan untuk kita hari ini. Saudara lihat tadi yang disampaikan di slide itu, ada kita mau belajar tentang yang namanya kerendahan hati. Nah, kerendahan hati pasti saudara sudah banyak dengar. Lagi-lagi mungkin saudara pikir, aduh di sini saya belajar kerendahan hati lagi. Kan kita sudah banyak kali diingatkan. Tapi mari kita mau lihat apa pesan Tuhan dari ayat yang Tuhan sampaikan ini. Karena secara unik, dia betul-betul mengintervensi saya. Waktu itu saya tidak berpikir untuk itu, Tuhan berbicara itu. Dan saudara lihat, kita buka dari apa yang Tuhan bukakan ke saya di Markus 10. Ya, saudara lihat di situ, Markus 10 ayat 43 sampai 45 berkata seperti apa? Bisa baca di display saudara. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, saudara lihat ayat ini. Ya, kalau mungkin saudara pada kebanyakan membaca ayat ini mungkin karena saudara pikir, oh ya oke, ini mungkin versinya untuk orang-orang yang melayani ya. Tapi sesungguhnya tidak, saudara. Ini bukan bicara tentang pelayanan, tidak. Ya, boleh dilepas dulu ayatnya, Cynthia. Ini tidak sedang bicara tentang pelayanan. Ini sesungguhnya bicara sesuatu yang bisa spesifik yang harus kita tangkap dengan roh kita. Ya, tidak sekedar bicara kepada orang-orang tertentu saja bagian ini, ya. Karena kalau waktu saya terima ini, saya merasa bahwa oh yes Tuhan, saya tahu ini sebuah peringatan. Ini sebuah peringatan. Tuhan sedang mengingatkan kita tentang yang namanya kerendahan hati. Nah, kenapa saya kemudian menangkap ini sebagai peringatan? Karena begini, saudara, sebelum masuk ke topik kerendahan hati itu, saya tangkap begini. Di zaman ini segala sesuatu instan. Benar, saudara? Segala sesuatunya langsung, maunya langsung cepat begitu. Jadi mau yang makanan, minuman, mau yang aktivitas apapun, semua instan. Saudara yang suka kopi instan, mie instan, susu instan, nah pasti paham ini. Karena keinstanan itu memudahkan, kan seperti itu. Keinstanan itu membuat kita tidak sibuk dengan apapun. Keinstanan itu membuat kita jadi simple melakukan segala sesuatunya. Yang dulunya kalau mau cuci foto harus tunggu 2-3 hari, 3-4 hari lah malahan kalau di zaman saya. Baru dapat fotonya, sekarang tinggal print aja kalau saudara punya printer di rumah, jadi deh itu foto kan. Dulu harus bikin klise dulu saudara, baru bisa dicetak fotonya. Sekarang semua instan. Dulu kalau saudara mau ketemuan, aduh saya harus tunggu 2 tahun baru saya pulang ke Indonesia saya bisa ketemu teman saya. Sekarang ketemuan aja di medsos juga bisa kan, itu juga sarana keinstanan yang ada di teknologi hari ini. Saya sebut itu sebagai instan. Kita yang mungkin dulu jarang ketemu, hanya bisa dengar suara di Skype, ketemu di Zoom begini, wow, saya bisa lihat-lihatan satu dengan yang lainnya, semuanya harus jadi mudah gitu, bisa jadi mudah, instan semuanya ya gitu. Oh ya, apa-apa yang jelek sekarang katanya bisa diedit, ya iya benar, karena itu hasil keinstanan teknologi. Jadi kita jangan terpengaruh ya, jangan terpedaya dengan wah cantik di foto ya, ayo hadapan, ayo. Saudara bisa lihat, waduh, ini ada mungkin ada apa tuh, spot-spot di muka. Tapi kalau yang serba instan semua itu bisa hilang. Wow, terlihat cantik begitu kan. Nah, tetapi yang saya mau bilang di sini seperti ini, saudara.
Kalau hal-hal instan itu untuk hal yang baik tujuannya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi yang masalahnya kalau ternyata mental instan itu masuk kepada kehidupan kita sehari-hari, masuk kepada cara berpikir kita. Wah, itu yang berabe. Karena waktu saudara masuk, misalnya contoh anak TK, dia pengennya langsung lulus SMA. Mana bisa, kan nggak mungkin kayak begitu. Semua kan tidak bisa seinstan itu di hidup kita. Atau bahkan bahayanya kalau itu sampai masuk di ranah kekristenan kita, di mana kita harus karena sudah biasa instan Tuhan, jadi akhirnya maunya doa pun Tuhan harus dijawab instan ya, maunya sekarang jadi Tuhan, sekarang jadi. Oke saudara, saya paham ada doa yang dijawab Tuhan sangat segera, bahkan saudara belum minta pun sudah dijawab, masih mikir, masih Tuhan kalau boleh sudah jadi itu, tapi itu Tuhan sesuaikan dengan kebutuhan saudara. Dan tidak selalu seperti itu kan. Ada saat dimana Tuhan bilang, sabar anakku, itu ada proses yang harus engkau lewati misalnya. Nah itu jadi tidak semuanya instan. Atau saudara katakanlah, aduh Tuhan, kalau boleh jalan hidup saya instan dong Tuhan, jangan ada proses-prosesnya. Aduh gak enak Tuhan. Ya kalau boleh saya jalan tol lah Tuhan, jangan ikut yang jalan berbatu-batu, berkerikil begitu. Ya silakan saudara, monggo. Kalau saudara mau ikut jalan tol, ada. Di situ memang tidak ada rintangan. Tapi ingat, di jalan tol itu juga bukan gratis saudara ya. Tidak gratis di situ, saudara pasti harus bayar kalau masuk jalan tol itu. Di Indonesia pasti tahu ini, di pintu-pintu tol pasti ada untuk tempat bayarnya untuk masuk jalan tol. Kalau di Eropa juga atau negara-negara maju lainnya sama. Ya, di Australia juga saya tahu pasti sama. Ada daerah-daerah, ada negara-negara tertentu, daerah-daerah tertentu yang kita harus masih masuk di pintu-pintu tol harus membayar. Tapi kalau semacam kami di Austria nggak ada pintu tolnya di mana-mana. Yang ada yang penting kita harus registrasi, ada stikernya. Jadi kalau disorot kamera di jalan, oh tahu, oh ini terregister, terdaftar. Jadi bukan ilegal di jalan tol itu. Atau kalau yang lain cuma diambil plat nomor mobilnya, lalu diregistrasi secara elektronik. Jadi alat penangkapnya bisa lihat dari plat nomornya. Oh iya, ini legal. Kalau ilegal, ya tunggu saja di rumah saudara. Pasti saudara dapat surat cinta alias didenda saudara. Ya kan, begitu. Jadi tidak ada yang gratis toh di jalan tol itu. Bayangkan, tetap juga harus bayar harga ternyata. Nah itu, jadi tidak ada yang instan sebetulnya dalam kekristenan. Ketika kita mau berharap yang instan, berarti kita harus tinggalkan mentality itu. Karena hal-hal yang instan dari dunia sekarang ini, semua serba cepat, semua serba semua serba mau langsung, itu bisa sangat mempengaruhi kita. Jadi kita mau belajar melepaskan diri dari hal-hal seperti itu. Karena kalau kita kembali lagi ke ayat tadi, mari kita buka bersama kembali tuh, Cynthia silakan, Mazmur 10 ayat 43, Markus 10 ayat 43 dan 44 di situ. Kita lihat di situ Tuhan Yesus ini mengajar bukan sesuatu yang instan. Tuhan tidak sedang mengajarkan sesuatu yang instan di situ. Justru di situ dia ajar hal yang tidak instan. Dikatakan di sini awalnya apa? Kalau mau jadi besar harus jadi pelayan dulu. Kalau mau jadi terkemuka harus jadi hamba dulu. Nah itu berarti tidak instan saudara kan? Nah kita mau sepakat bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu kita harus jalani sesuai dengan prosesnya Tuhan. Amin saudara. Bukan keinginan hati kita. Karena kalau kita maunya sih semua, oke, fine saja. Kan seperti itu. Tapi kalau kita menyadari ini, kita akan tahu seperti apa hidup kita, seperti apa menjalani itu, seperti apa kita harus mempersiapkan diri di zaman ini. Nah, dengar ini saudara. Kita lihat di sini ada dua kata yang Tuhan Yesus pakai. Pelayan dan hamba. Nah, kalau dalam gambaran saudara sekarang itu apa? Pelayan itu apa saudara? Apakah mereka yang setiap hari Minggu duduk di gereja pakai stola, duduk manis di paling depan, yang disebut penatua, syamas, atau pendeta, itu juga kan disebut pelayan ya, benar? Istilah dunia sekarang ini. Atau apa? Ataukah mereka yang pelayan-pelayan, misalnya pelayan toko, ataukah pelayan-pelayan rumah, restoran, seperti itu? Ya itu masih keren saudara. Pelayan-pelayan di gereja rumah Tuhan, di gereja Tuhan mereka masih keren. Mereka masih diberi tempat tertentu di paling depan. Yang masih sangat dihormati, masih disegani kan seperti itu. Kalau di toko-toko, di mall-mall, wah itu mereka masih keren, masih cantik-cantik ya. Ya katakanlah mereka dikatakan mungkin pelayan, tapi di posisi yang lain yang dimaksud Tuhan hari ini. Nah kalau yang hamba, apakah yang disebut hamba-hamba Tuhan? Hamba-hamba Tuhan yang pada mereka dilabelkan pemuka-pemuka agama? Tentu saja tidak.
Karena pada mereka masih ada kehormatan yang diletakkan Tuhan di balik jabatan pelayanan mereka. Tapi yang dimaksud Tuhan dengan pelayan di hari ini kalau kita lihat, kita merunut kepada pengertian itu sendiri. Begini saudara, misalnya ada seorang bangsawan punya rumah yang besar. Otomatis rumah itu harus diurus banyak orang, pelayannya juga banyak. Ada yang ngurusin bagian gosok sepatunya, ada yang ngurusin bagian makannya, ada yang ngurusin bersih-bersih rumahnya. Nah seperti itu. Nah pelayan-pelayan ini tentunya mereka harus bergerak sesuai apa kata tuannya, kan seperti itu. Bahkan mereka tidak ada hak untuk mungkin masuk ke bagian yang lain. Mereka cukup di situ. Nah itu pelayan yang sesungguhnya adalah betul-betul orang yang menyerahkan dirinya untuk melayani tuannya. Nah, itu pelayan. Lalu yang dinamakan hamba, kalau saudara lihat, mungkin boleh Cynthia bagi dari slide-nya. Saya pikir saya mencantumkan itu di situ. Kalau yang disebut hamba, boleh maju slide-nya, bisa diturun. Oh oke, berarti tidak. Ya oke. Kalau yang dikatakan hamba di sini, itu sebenarnya adalah orang-orang yang seperti budak, saudara. Hamba itu budak. Kalau dalam pengertian yang sesungguhnya, hamba itu budak. Atau dalam bahasa Inggris disebut bond servant. Bond servant itu adalah budak belian yang menyerahkan hidupnya penuh kepada orang yang dipertuannya. Kalau saudara mau lihat budak belian menurut versi Alkitab, saudara bisa buka di Ulangan 15. Ada ayatnya, Cynthia di situ. Ulangan 15 ayat 16 dan sampai 17 itu. Di situ dikatakan apa? Ini gambaran tentang budak ya, tentang hamba itu. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Nah ini budak yang sesungguhnya, ini hamba yang sesungguhnya menurut versi Alkitab. Kalau ada orang yang mau memberi hidupnya, mengabdikan dirinya sepenuhnya seperti inilah. Ini yang namanya hamba, saudara. Nah bisa dilepas lagi Cynthia, terima kasih. Nah ini yang diingatkan Tuhan. Ketika kita diminta jadi pelayan, ketika kita diminta jadi hamba, bahkan hamba itu budak itu tadi, bond servant itu tadi ya, kita bahkan tidak punya hak apapun karena kebebasan kita betul-betul tergadaikan, terjualkan kepada orang yang memperbudak kita. Nah, saya beritahu bahwa Tuhan Yesus tidak mendiskreditkan, membedakan, ini budak, ini hamba. Tidak, saudara, tidak seperti itu maksud Tuhan dari firman ini. Tidak. Karena di hadapan Tuhan, mau kita budak, mau kita hamba, mau kita orang terpandang, semua sama. Semua kita sama. Tapi yang kita mau lihat di sini adalah pesan rohnya apa yang harus kita tangkap di sini. Kenapa Tuhan bisa bicara seperti itu? Kenapa Tuhan bisa bicara menyuruh kita untuk bisa seperti itu di dalam hidup kita? Saudara lihat ini, di dalam strata sosial kemasyarakatan selalu kan pasti ada tingkatan-tingkatannya. Dan katakanlah mungkin pelayan dan si hamba itu yang paling bawah levelnya, itu yang paling bawah, setelah mereka tidak ada lagi. Bahkan mungkin saya tahu di beberapa suku di Indonesia masih ada yang pakai kasta ya saudara. Yang masih membedakan, ini orang terpandang, terhormat sampai pada bawah-bawahnya itu. Sampai yang dari hamba dan si budak itu. Nah saudara lihat, itu kasta. Walaupun artinya bagi saya itu juga sudah tidak alkitabiah, tapi kita cuma mau ambil itu sebagai gambaran untuk kita belajar. Ya, karena sekali lagi saya katakan di hadapan Tuhan kita semua sama. Tidak dibeda-bedakan. Tidak ada yang lebih besar atau seperti apa. Semua kita sama. Tapi kita lihat, tangkap spirit ini baik-baik saudara. Arti dari ayat ini, ayat Markus 10 itu berarti Tuhan sedang mengajar kita bagaimana kita merendahkan hati dan meletakkan itu pada level yang paling bawah. Bagaimana kita merendahkan hati dan meletakkan itu pada level yang paling bawah. Kenapa Tuhan harus ngomong ini ke kita, saudara? Kenapa Tuhan harus mengingatkan ini? Berarti kalau kita
meletakkan hati kita pada level yang paling bawah. Itu artinya kita harus bersedia lakukan apapun dalam kerendahan hati. Itu dengan kata lain kita harus bersedia lakukan apapun dalam kerendahan hati. Lihat level yang Tuhan Yesus pakai di sini. Level hamba dan budak itu level terbawah. Itu yang Tuhan minta di hidup kita hari-hari ini. Bagaimana kita meletakkan hati kita di level yang paling bawah, di level yang paling rendah. Sehingga kalau saudara di level yang paling rendah, hati saudara maksud saya ya, tentu saja firman Tuhan katakan saudara diangkat naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi ini soal hati saudara. Kalau kita percaya janji Tuhan, hati kita harus diletakkan di tempat yang paling bawah. Jangan kemudian kita percaya janji Tuhan, tapi ternyata kesombongan kita yang lebih naik. Ternyata hati kita naik melebihi apa yang Tuhan kerjakan di hidup kita. Nah ini, ketika kita diletakkan Tuhan menjadi orang-orang pilihannya, mari letakkan hati kita di level yang paling bawah. Seperti tuntutan ini. Di dalam posisi ini, Tuhan butuh kerendahan hati. Kalau seorang pembesar yang terbiasa dihormati, dilayani, bisa nggak kira-kira ya tiba-tiba dia mau melakukan misalnya bagian pekerjaan si budak tadi? Akan sulit saudara, karena mentalitinya adalah mentaliti bagaimana dia seorang pembesar. Mentalitinya adalah mentaliti bagaimana dia selalu dihormati, selalu maunya dinomorsatukan. Tapi mentaliti Tuhan, mentaliti kerajaan sorga yang Yesus ajarkan adalah mentaliti kerendahan hati. Itu yang harus kita miliki di hari-hari ini saudara. Karena kalau kita tidak memiliki mentaliti ini, wow, saya bilang saudara, iblis akan sangat mudah mengecoh kita. Makanya jangan heran kalau kemudian pada akhirnya kita sangat mudah tercuri hatinya. Sangat mudah dicemari hatinya bisa. Sangat mudah kepahitan bahkan. Sangat mudah kecewa. Kenapa? Karena kita tidak cukup rendah hati untuk mau belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena kalau kita rendah hati, ya saya percaya apapun itu bisa saudara alami. Tapi tidak akan mengubah fokus setiap kita. Tidak akan mengubah fokus. Segala hal boleh kita alami, tapi tidak akan mengubah fokus kita. Tapi kalau fokus kita kemudian berubah kepada kekecewaan, kepada kepahitan, di manakah kerendahan hati kita yang sebenarnya? Nah, ini harus jadi pertanyaan yang indah dari Tuhan untuk kita hari ini, saudara. Karena Yesus saja, saudara, tidak mempertahankan apapun yang dimiliki. Mari buka di Filipi 2 ayat 7-8 ya. Silakan Cynthia. Yesus saja tidak mempertahankan apa yang dia miliki, saudara. Dia katakan firman Tuhan apa? Dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia Tuhan, saudara. Dia harusnya ada di tahta Bapanya di sorga. Tapi kenapa dia mau mengosongkan diri? Karena mentaliti ini. Dia mengambil rupa seorang hamba. Itulah yang Yesus ajarkan buat kita hari ini. Rupa seorang hamba yang dimiliki Yesus harus juga ada di dalam kita. Dikatakan dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, kalau kita punya kerendahan hati, apapun yang kita alami hari-hari ini, yes, kita hanya bisa tetap bersyukur. Kita hanya bisa tetap percaya. Terus jaga hati, terus dalam kerendahan hati. Kita tidak merasa bahwa kita lebih benar dari orang yang lain. Kita tidak akan merasa bahwa, wah kenapa harus begini, kenapa harus begitu, harusnya begini, harusnya begitu. Tidak, saudara. Kita akan terus fokus untuk terus meletakkan hati kita di dasar yang paling bawah itu. Kenapa? Yesus saja mampu melakukannya. Kenapa kita tidak? Kalau Yesus saja tidak kepahitan ketika dia harus memikul salib. Kalau Yesus saja tidak kecewa ketika dia merasa dia ditinggalkan. Karena ada satu saat dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi Tuhan Yesus tidak kepahitan dengan hal itu. Dia tidak kecewa dengan hal itu. Dia tahu dia sedang menggenapi apa yang dia harus kerjakan di bumi. Supaya kita diselamatkan. Kalau Yesus saja bisa ada di posisi seperti itu, saudara, kenapa kita masih harus merasa bahwa saya harusnya seperti apa? Artinya, kenapa kita harus masuk mempertahankan ego kita? Kenapa kita harus masih mempertahankan keakuan kita? Kita harus terus merendahkan diri. Ketika firman Tuhan datang menegur saudara, rendahkan dirimu, terima itu.
sebagai proses pembentukannya Tuhan. Karena Yesus tidak pernah kecewa dengan apapun yang dialami. Kenapa kita harus kecewa? Kenapa kita harus meninggalkan Tuhan? Kalau Yesus saja setia melakukan tugasnya sampai akhir, dikatakan firman bahkan taat sampai mati di kayu salib. Kenapa kita tidak bisa? Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan pasti memampukan kita. Kita penting untuk jaga ini. Terus hidup dalam kerendahan hati. Karena sangat jelas firman Tuhan dikatakan. Yakobus 4 ayat 6. Silakan saudara bisa baca di sana. Silakan Cynthia. Yakobus 4 ayat 6. Oh, Allah itu apa? Menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, itu bukan cuma di Yakobus 4 ayat 6 saja, tapi juga di 1 Petrus itu sama. Kalau firman Tuhan itu berulang, berarti penekanannya itu luar biasa, saudara. Itu yang harus kita lakukan. Dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Apa yang harus kita banggakan di hidup kita? Apa yang harus kita sombongkan di hidup kita? Kalau kemudian pada akhirnya kita menjadi musuhnya Tuhan. Dengar ini, Allah menentang orang yang congkak. Jangan salah. Kadang-kadang kita berpikir, ya sombong-sombong aja, toh juga punya saya kok. Sombong-sombong aja, toh juga kalian tidak kasih makan saya kok. Tidak bisa seperti itu, saudara. Karena dengan begitu, kalau kita sombong dengan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, berarti kita menjadikan diri kita sebagai musuhnya Tuhan. Karena dibilang Allah menentang orang yang congkak. Allah tentang kita dalam posisi hati seperti itu. Tapi dikatakan dia mengasihani orang yang rendah hati. Wow, saudara. Saya bilang, saudara mau dikasihi Tuhan. Saudara mau jadi orang yang berkenan ke Tuhan, tetap rendah hati. Karena justru kalau kita rendah hati, kita dikasihi Tuhan. Itu dikatakan firman Tuhan. Kalau kita sombong, ya pastilah kita jadi musuhnya Tuhan. Bukan Tuhan yang tidak mau mengasihi kita, kita sendiri yang menjadikan kita ini musuhnya Tuhan. Karena sikap dan mentaliti hati kita itu. Karena kita tidak mau dididik dalam kerendahan hati. Kita waktu ada proses terjadi, kita akan lebih banyak membela diri. Padahal semuanya kalau buat saya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, flowing aja. Jalani saja, tidak perlu mengeluh, tidak perlu keberatan dengan apapun. Kalau saudara mau keberatan ke Tuhan, ngomong ke Tuhan. Jangan ngomong ke orang. Karena ketika saudara ngomong ke orang, bisa pada akhirnya, orang itu juga ikut kecewa dengan saudara. Seperti itu. Atau ikut pahit dengan saudara. Karena kita ngomongnya ke manusia sih masalahnya. Tapi kalau kita ngomong ke Tuhan, pasti Tuhan kemudian membuat kita lega. Karena apa? Firman Tuhan sudah jelas bilang, kalau kita ada masalah, beban apa, datang ke Yesus. Kalau ada beban, saudara punya beban, jangan datang ke manusia. Kalau saudara murid, saudara pasti paham ini. Kalau saudara datang ke Yesus, saudara pasti mendapatkan solusi, dapat jawaban. Tapi kalau saudara hanya gerombolan yang ikut-ikutan, ya saudara tidak akan dapat apa-apa. Karena saudara datangnya ke manusia. Malah itu akan bisa menimbulkan kepahitan yang berkepanjangan, kekecewaan yang berkepanjangan. Tapi kalau kita datang ke Tuhan, wow, saya beritahu saudara, ini kasih Tuhan mengalir. Kenapa? Dikatakan Allah itu menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kalau kita mau rendah hati saja, saudara, wah, kasih Tuhan setiap waktu itu melimpah atas hidup saudara. Perkenanan Tuhan dalam hidup saudara itu pasti limpah luar biasa. Rendah hati saja asalkan. Jangan hal yang lain. Karena kita tidak bisa bermegah dengan apapun yang ada di dunia ini. Itu lagu yang pertama kita nyanyikan tadi. Kita tidak bisa bermegah. Itu semua cuma pinjaman. Itu semua cuma titipan. Tidak kita bawa pulang ketika kita ke surga nanti. Waktu di surga Tuhan tidak data. Rita, apa yang kamu lakukan di dunia? Saya tidak bisa bermegah katakan, oh ya, saya pimpin pujian Tuhan. Saya bagi firman Tuhan. No, tidak, Tuhan gak ngitung itu. Oh, saya bisa buat mujizat Tuhan. Saya tupang tangan orang sembuh Tuhan. Saya bernubuat itu terjadi. No way. Itu bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan cuma butuh hati kita yang penuh dengan kerendahan hati untuk dibentuk menjadi hati seorang hamba. Lakukan setiap firman Tuhan. Amin, saudara. Yes, saya berdoa bahwa firman ini merema di hidup saudara. Mengetuk hati saudara yang paling dalam. Supaya saudara sadar posisi saudara itu ada di mana hari-hari ini. Kalau kita sedang ada di posisi yang mungkin kita sedikit mulai agak ini, kembali ke posisi yang Tuhan tentukan untuk saudara. Tuhan mau kita terus rendah hati untuk mengerti, paham rencana Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Ya, percayakan segala sesuatunya ke Tuhan. Biar kita tidak perlu kecewa dengan apapun. Biar kita tidak perlu kepahitan dengan apapun. Dan ingat, karena hari-hari ini, kita akan mungkin banyak mendengar pengaruh dari luar. Yang di luar kebenaran, bahkan kadang-kadang juga dalam kebenaran. Tapi ketika kita dalam kebenaran, kita harus menjadi orang yang peka. Ketika kita dengar orang bicara kebenaran dalam hidupnya, kita harus bisa tahu membedakan roh. Orang ini ngomong kebenaran, tapi motivasinya apa? Itu bisa, kita harus peka dengan hal itu. Karena kadang-kadang ada banyak orang juga bicara kebenaran, tapi ending-endingnya ada kepahitan di dalam kebenaran itu. Misalnya saya bilang begini buat saudara, ayo,
kita harus maju dengan Tuhan ya, gitu. Tetap dengan Tuhan ya, gitu. Tapi aduh kamu, artinya kita kemudian merasa bahwa ada kita tidak puas dengan sesuatu misalnya, lalu kita mulai menjadi racun buat orang lain. Tidak seperti itu, saudara. Kebenaran yang saya maksud di sini adalah kebenaran dari apa yang betul-betul murni dari Tuhan. Itu yang harus kita terima di hari-hari ini. Karena firman Tuhan sudah jelas bilang ini hari-hari yang jahat. Iblis bisa pakai sarana apa saja untuk melemahkan kita. Tapi ingatlah, kita tidak fokus kepada siapanya, tapi fokuslah kepada Tuhan. Karena kalau ketika ada orang-orang yang dipakai untuk kemudian mencuri damai sejahtera kita, melemahkan kita, itu sebetulnya bukan mereka. Tapi sungguh iblis sedang mempergunakan sarana tertentu untuk melemahkan saudara, untuk melemahkan gerejanya, untuk melemahkan jemaat Tuhan. Itu yang kita perlu lihat di sini. Makanya setiap waktu saya selalu bilang, doa, peperangan dengan apapun yang kita rasakan, apa yang kita alami. Saya bersyukur ada banyak hal yang Tuhan bukakan. Dari banyak hal yang Tuhan bukakan di pelayanan, itu saya selalu bersyukur bahwa Tuhan tuh tidak pelit untuk selalu menunjukkan satu demi satu. Dan saya bersyukur bahwa di situ keinginan saya hanya untuk berdoa bahwa itu ke Tuhan. Dan saya tahu ada tangan Tuhan yang bekerja. Ada tangan Tuhan yang luar biasa yang akan terus menopang kita setiap kita, gitu. Jadi saya percaya, saudara, walaupun hari-hari ini sifatnya mungkin bisa membingungkan, kadang-kadang kita bisa dengar ini, bisa dengar itu. Mungkin masalah pribadi saudara di rumah tangga saudara juga bisa membuat saudara bingung. Tapi saya percaya dalam kerendahan hati saudara, saudara tidak akan bisa stres, tidak akan bisa seperti orang yang tidak berpengharapan. Tapi saudara akan terus teguh, bertahan, berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Mempercayakan Tuhan di dalam hidup keluarga, rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam apapun yang sedang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Itu saudara. Jadi katakanlah di hari-hari ini kita terus berawas-awas, waspada dalam segala keadaan. Kalau saudara merasa bahwa ada propaganda iblis di sekitar saudara, patahkan itu dalam nama Yesus. Kalau saudara rasa itu tidak benar, patahkan itu dalam nama Yesus. Hancurkan darah, menghancurkan segala sesuatunya itu melalui doa-doa kita. Yes, saya mengalami banyak impact dari kuasa-kuasa doa selama hidup saya. Dari yang dulu sampai hari ini. Bahkan ketika saya jatuh bangun juga saat dimana saya masih kembali lagi masuk dalam pemulihan. Di situ saya tahu ada kuasa doa, ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang mengerjakan bagian terbaiknya di dalam saya. Dan saya bersyukur bila hari ini saya pun juga boleh ada di tengah jemaat ini. Saya bersyukur. Saya tahu itu bukan karena saya. Saya tahu itu yang Tuhan yang membawa saya ada di sini. Sebab itu saya tidak bisa ingkari kebaikan Tuhan. Bahwa selama ada di sini saya diberkati Tuhan. Saya tidak bisa bilang bahwa saya tidak dapat apa-apa di No Limit Ministry. Saya tidak bisa bilang bahwa saya kosong dan kering di sini, saudara. Karena saya tahu ada Tuhan yang menjadi source saya di sini. Sumber segala-galanya dalam hidup saya di sini. Saya tahu dan saya mengerti itu, saya mengalami itu. Dan saya percaya bukan saya saja. Saya percaya saudara semua pasti mengalami ini. Bagaimana Tuhan menjamah saudara, menyentuh hidup saudara. Melalui banyak hal. Kalau misalnya di dalam persekutuan kita, semua kita terberkati. Tapi bisa jadi ada salah satu di antara kita yang tidak terberkati. Itu bukan persoalan di ministry. Bukan itu persoalan di pemimpin atau gembala atau hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan. Tapi itu pasti persoalannya di saya atau di kita semua yang mengalami itu. Karena berarti hati kita sedang tidak total untuk mau diubah oleh firman Tuhan. Hati kita tidak sedang berjaga-jaga, tidak berawas-awas. Makanya kita mudah dicemari dengan apapun. Nah, saya bersyukur bahwa ada komitmen Tuhan yang kuat yang Tuhan taruhkan atas jemaat ini. Sehingga jemaat ini mulai belajar berjalan dalam kepekaan untuk bisa membedakan apa yang dari Tuhan dan apa yang bukan dari Tuhan. Yang penting damai sejahtera yang memerintah di hidup kita semua di sini, saudaraku. Amin, saudara. Lihat, selalu disampaikan Efesus 5 ayat 6. Pergunakan waktu yang ada, karena apa? Hari-hari ini adalah jahat. Itu sudah sangat jelas. Tuhan sudah bilang pergunakan waktu yang ada. Gunakan waktu saudara sebijaksana mungkin. Sebaik-baiknya. Jangan cemari dengan apapun. Jangan mau kita dicemari oleh propaganda iblis. Saya tahu kalau ada propaganda iblis untuk No Limit Ministry, karena saya percaya jemaat di sini jemaat yang luar biasa. Itu sebabnya iblis tidak suka itu. Iblis mau kita goncang. Tapi saya percaya jemaat Tuhan, dia janji yang dia bangun di atas batu karang yang teguh. Alam maut tidak akan pernah menguasainya. Itu yang saya percaya, saudara. Yes. Saya percaya, amin. Kita sepakat bahwa tidak ada apapun yang bisa menggoncangkan kita di sini. Karena kuasa Tuhan, roh Tuhan yang ada pada setiap kita, bahkan kepada jemaat yang Tuhan percayakan ini, itu lebih besar dari
dari roh-roh yang ada di luar kita. Yes, kita percaya ini. Makanya kalau propaganda-propaganda iblis kita dengar, tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Karena ketika itu fokus ke kita, itu berarti kita semua orang-orang yang luar biasa di sini. Padahal kalau mau dipikir ada begitu banyak, ada jutaan orang di luar sana yang belum kenal Tuhan, yang belum kenal firman, yang hidupnya masih suam-suam kuku, yang masih butuh pengajaran. Kenapa tidak diserang mereka? Kenapa tidak ke mereka? Tapi kenapa ke dalam kita? Kalau itu yang terjadi, karena saya tahu jemaat ini jemaat yang luar biasa, yang Tuhan bangun dengan tangannya sendiri. Tidak mungkin tidak. Hanya buah yang manis yang bisa dilempari orang. Ya kan? Itu yang kata orang-orang. Berarti kalau saudara, haleluya, Tuhan lihat luar biasa, pasti jadi sasaran, pasti jadi target. Kan seperti itu. Mana ada buah asam diminati? Nggak mungkin, saudara. Hanya karena kita semua punya potensi di dalam Tuhan. Itu sebabnya kadang-kadang iblis mau mencongkel-congkel kita. Mau mempropaganda kita dengan hal yang bersifat daging, kepahitan, kekecewaan, apa saja. Nah, jadi pasang tameng di depan saudara. Bahwa ada darah Yesus bisa mengcover kita semua hari ini. Amin, saudara. Yes. Dan lihat, saudara, di Efesus 5 ayat 16 itu, kita disuruh pergunakan waktu. Nah, pergunakan waktu yang ada, itu firman Tuhan, dalam hal apa? Ya kan? Nah, kita lanjut dengan pengajaran ya. Pergunakan waktu dengan hal apa? Mari pertama, saya katakan tunduk kepada Allah dan lawan iblis. Kenapa tidak dikatakan lawan iblis dulu, baru tunduk kepada Allah? Ya, lihat Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kenapa tidak suruh lawan iblis dulu? Kenapa lo kok suruh tunduk dulu baru lawan iblis? Karena tanpa penundukan diri kepada Tuhan, kita tidak bisa melawan iblis. Sama sekali kita akan fail, gagal, saudara. Kalau kita coba-coba lawan iblis dengan kekuatan kita tanpa penundukan diri, siap-siap aja diganyang balik. Siap-siap aja kan, malah dikerjain iblis, kan seperti itu. Jadi kalau kita mau melihat kemenangan terjadi, tunduk dulu kepada Allah. Maka kita bisa lawan iblis dan hasilnya apa? Iblis dia lari, saudara. Dia tidak akan mungkin lama-lama di hidup, mengecok kita seperti itu. Dia pasti lari dengan sendirinya. Itu, yang penting kita mau tunduk dulu kepada Allah. Kita tunduk kepada apa yang Tuhan ingin dalam hidup kita. Karena tanpa kita tunduk, kita tidak akan bisa lihat kemenangan. Dan untuk sampai pada poin ini, saudara, saya mau bilang, itu yang tadi saya bagikan awal. Kita perlu kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati tidak mungkin akan ada penundukan diri. Itu sebabnya saya bilang di tema ini, kerendahan hati yang menghasilkan penundukan diri. Kalau orang nggak rendah hati, dia akan tidak mungkin tunduk. Seumur hidupnya tidak akan. Pikirkan saja, mungkin siapa di pemikiran saudara. Saudara tahu sombongnya minta ampun. Misalnya begitu. Kita nggak sedang menghakimi orang lain. Tidak. Contoh saja. Supaya saudara lebih paham, lebih mengerti. Sombongnya minta ampun. Apa dia mau menundukkan diri? Pasti tidak kan? Apa mau dia mau lakukan misalnya seperti yang saya ceritakan tadi si bangsawan itu misalnya contoh kan. Kalau dia posisinya sudah biasa dihormati, tinggi, besar. Dan dia penuh dengan kesombongan misalnya dia juragan yang arogansi misalnya. Apakah dia mau merendahkan diri, mengerjakan bagian yang hamba-hambanya kerjakan? Pasti tidak. Tapi kalau dia punya kerendahan hati, mau setinggi apapun orang itu, mau sehebat apapun dia akan tetap mau tunduk. Ya, mau takluk di bawah tangan Tuhan yang kuat. Yang setuju katakan amin. Yes. Kita mau. Karena apa? Karena tanpa itu saudara, wow, kita bisa direcokin iblis terus di hidup kita. Kita butuh rendah hati supaya kita bisa tunduk dan supaya kita bisa lawan iblis. Itu. Lalu dalam penundukan diri ya, karena bicara sekarang itu penundukan diri seperti apa yang dikehendaki Tuhan sebetulnya. Simpel saja saudara. Saya share buat saudara. Penundukan diri seperti apa yang dikehendaki Tuhan? Pertama, tunduk, memberi diri untuk apa? Dibersihkan. Dibersihkan. Lihat Yohanes 15 ayat 2. Saudara bisa baca di sini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Haleluya. Tos dulu ya Ande, firman Tuhan awal tadi. Haleluya. Kita mengalir dalam roh Tuhan dan ada firman Tuhan yang keluar luar biasa. Yes, ini. Pertama, bersihkan diri dulu. Relakan diri untuk dibersihkan gitu. Itu kalau bisa membersihkan seperti itu sebetulnya bagian dari proses yang harus kita alami.
Saya penyuka tanaman, saudara. Di halaman saya banyak tanaman. Kalau saya lihat sudah mulai kuning-kuning daunnya, mulai kuning-kuning batangnya. Yes, saya bilang, oh ini saatnya di mana saya harus pangkas. Pangkas, buang. Karena kalau tidak itu menghambat pertumbuhan tanaman itu sendiri. Karena yang tadinya harusnya bisa timbul cabang, karena terhambat itu ya akhirnya nggak bisa buat apa-apa di situ. Jadi harus dibersihkan. Sama. Ketika kita di dalam Tuhan, kita harus memberi diri untuk dibersihkan, diproses sama Tuhan. Itu bahasa keren Alkitabnya. Diproses. Itu kalau saudara sedang mengalami proses, ingatlah, aha, saya kan pohon anggur ya. Berarti saya sedang dibersihkan, ya kan? Kalau saudara mengalami proses, apa saja itu prosesnya, proses di keluarga, rumah tangga, dan itu kadang-kadang mengangkat kedagingan saudara, mengorek-ngorek kedagingan saudara, ingatlah saudara sedang dibersihkan. Kalau Tuhan sedang bicara mengampuni, berarti saudara sedang dibersihkan. Oh ya oke, saya mengampuni ya Tuhan. Tapi kadang-kadang mana bisa mengampuni, dia kan sudah begini, sudah begitu, sudah begini, sudah begitu. Ya itu secara kalau kita mau adu argumen dengan Tuhan, wah masa saya yang harus mengampuni, masa harus saya yang minta maaf. Enggak Tuhan, enggak ding. Orang dia yang salah kok, masa harus minta maaf. Nah, berarti sebetulnya kalau Tuhan ingatkan kita, ingatlah, kita harus bersih dibersihkan. Kalau masih ada hal-hal itu di hidup kita, bersihkan. Karena Tuhan sedang mengerat, memotong yang tidak berguna di hidup kita. Bersihkan. Berarti kita berada dalam prosesnya Tuhan. Dan itu menghasilkan apa, saudara? Menghasilkan pribadi kita yang siap untuk berbuah. Dan seperti itu. Pribadi-pribadi yang siap berbuah. Ya, seperti itu. Jadi, kita hanya cukup memberi diri saja, saudara. Memberi diri. Ya. Proses apapun itu baik. Katakan begitu. Mau proses apapun mau saudara dibenci, itu baik. Saya begitu aja kalau sistemnya saya. Kalau prinsipnya saya. Mau saya tidak disukai, itu baik. Yang penting saya terus menyukakan hati Tuhan, itu tidak ada masalah dengan itu. Tidak ngaruh. Kata orang-orang, nggak ngaruh gitu. Mau kita nggak disukai karena kebenaran, lupakan saja. Itu proses, itu baik. Karena yang penting kita tetap hidup di dalam Tuhan, dalam kebenarannya. Itu saja. Nah, kalau kita lagi tidak hidup dalam kebenarannya, itu harus kita sadar. Aduh, ya Tuhan, terima kasih saya diingetin gitu kan. Bahkan ketika pun kita di dalam firman Tuhan seperti ini, kadang-kadang iblis bisa mengintervensi kita. Bilang ini, itu dengar dia firman itu lagi. Karena apa? Kita sedang dikorek-korek kedagingan kita, lalu iblis bisik ke kita gitu kan. Nah, tapi kalau itu baik untuk mengubah kita, kenapa tidak? Jangan menolak ketika kita sedang dibersihkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Dan yang kedua, pendudukan diri seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Sudah bisa lihat bagian kedua. Saya mencatat di situ, taat dan setia melakukan firman Tuhan. Ya, Yohanes 15. Yohanes 14. Ya, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lihat itu, saudara. Dikatakan kita kalau dibilang mengasihi Tuhan, dibilang murid-murid Tuhan, dibilang pengikut Tuhan, dibilang orang Kristen. Orang Kristen itu kan Christ in ya. Yesus ada dalam kita, berarti apa? Kita menuruti segala perintah Tuhan. Nah itu. Jadi kita setia. Kita taat, kita nurut, saudara. Dibilangin kita nurut. Ya. Dibilang apa saja sama Tuhan, kita nurut. Tidak ada komplain, tidak ada keberatan. Aduh Tuhan, ini nggak enak lah, masa buat saya, masa itu begitu. Kita nggak pernah bisa komplain kalau kita mau nurut. Kalau anak kecil ya, kadang-kadang kita bilangin, kita gemes, aduh anak ini kok kenapa sih dia dibilangin dia nggak ngikut ya. Oh jelas-jelas dia anak kecil kan gitu. Tapi kita yang dewasa dalam Tuhan, saya beritahu saudara, orang dewasa pasti lebih nurut. Amin, saudara. Yang dewasa pasti mengerti ini. Amin. Orang dewasa pasti lebih nurut. Nggak mungkin. Anak saya ingat masih kecil, saya bilang dia ya, jangan nyentuh itu, nanti tanganmu kesetrum. Oh iya kan mama? Masa? Kata dia begitu. Gila dia sentuh lagi. Iya mama, aduh dia gigit. Kata dia lah, iya udah kan dibilang, jangan. Nah kalau orang dewasa kan gak mungkin kayak gitu. Orang dewasa sekali dibilang, dia paham. Oh iya, kan ada aliran listriknya di dalam. Jadi jangan saya disentuh, nanti saya kesetrum. Mati dah. Kalau gak mati ya syukur. Tapi kalau ada efeknya, bahaya kan seperti itu. Tapi kalau anak kecil gak paham ini. Tapi kalau kita yang dewasa pasti mengerti ini, saudara. Kita taat dan setia lakukan firman Tuhan. Kita taat saja. Apa yang disampaikan firman Tuhan di hari-hari ini, taat saja.
Penting kehidupan pribadi saudara dengan Tuhan itu, makanya saya selalu diingatkan kita di sini, kehidupan pribadi kita. Karena di mesbah itu Tuhan pasti bicara pribadi dengan kita. Pribadi, heart to heart, face to face bahkan. Kita bisa lihat Tuhan, oh Tuhan terima kasih, kau sangat baik Tuhan ya. Wow, kau dahsyat, kau luar biasa. Lah jangan malu-malu mengekspresikan cinta saudara ke Tuhan. Jangan, Tuhan terima kasih, engkau baik. Loh, kan tidak harus selalunya seperti itu yang formalitas. Tapi kita betul-betul punya ekspresi kecintaan ke Tuhan. Kalau masuk di kamar saudara sendiri, apalagi saudara-saudara sendiri-sendiri begitu, ekspresikan cinta saudara ke Tuhan. Ekspresikan rasa syukur saudara ke Tuhan. Wah Tuhan terima kasih. Yes Tuhan. Aku mau taat Tuhan ya. Tuhan bantu aku tolong ya. Soalnya kemarin aku gagal loh Tuhan. Kan terus terang jujur apa adanya itu lebih baik. Saya kalau gitu kan bilang, wah Tuhan, maaf Tuhan. Saya gini kalau sama Tuhan. Saya kayak anak kecil kadang-kadang saudara. Saya nggak pakai bahasa tinggi kalau sama Tuhan ngomongnya. Saya bilang, aduh Tuhan maafin. Saya kok tadinya seperti hati saya tercuri ya Tuhan. Saya bertobat Tuhan ya. Saya minta ampun. Tuhan ubah saya. Saya nggak mau tercuri lagi gitu. Itu cara. Walaupun kita dewasa, tapi kalau cara kita kayak anak kecil juga itu sangat disukai Tuhan kadang-kadang. Karena anak kecil itu yang jujur, yang polos itu ya anak kecil. Kalau mau belajar yang soal kepolosan, kejujuran itu belajar anak kecil. Tapi kalau mau bicara keputusan, harus berbicara dari orang dewasa dong. Anak kecil belum bisa memutuskan apapun, hanya orang dewasa yang bisa. Tapi kalau bicara kepolosan, aduh anak kecil itu. Seperti itu. Kita tidak harus yang muluk-muluk dengan Tuhan sebetulnya. Kita cukup apa adanya, jujur di hadapan Tuhan. Buka segala kekurangan kita, buka kelemahan kita. Apa yang kurang di hidup kita? Apa yang kita belum mampu lakukan? Kalau kita belum mampu mengampuni, bukan berarti Tuhan langsung bilang, hei kamu harus ngampuni. Kalau enggak, saya bisa cambuk atau rotan. Enggak kan seperti itu Tuhan ya. Tuhan ngingatin kok kita dengan lembut, dengan kasih gitu. Tapi kalau kita respon, hati kita mau diajar, mau taat setia, pasti yang ada akan menghasilkan damai sejahtera di hati kita yang melakukan itu, saudara. Makanya penting untuk taat setia lakukan firman Tuhan. Nurut saja saudara kalau dibilangin, ya kan begitu. Lalu penundukan diri yang ketiga seperti apa yang dikehendaki Tuhan, saya mencatat tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Amin saudara, tetap tinggal dalam firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu kata Yesus, bukan kata Rita ya. Saudara, itu aku besar, huruf A-nya besar, itu kata Tuhan Yesus. Jadi kita mau bersedia tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Tinggal di firman Tuhan. Saudara sudah memberi diri untuk dibersihkan, sudah bagus. Saudara sudah taat melakukan firman Tuhan, sudah bagus. Tapi persoalannya kadang-kadang kita tidak cukup cukup konsisten untuk tinggal dalam firman itu. Makanya jangan salah, kadang-kadang kekristenan kita up and down, naik turun. Karena apa? Kadang-kadang kita sulit untuk tinggal konsisten dengan satu firman yang kita pegang. Atau katakanlah kita kadang-kadang sangat sulit untuk bisa mempercayai penuh gitu. Jadi tinggal dalam firman Tuhan ini boleh saya katakan kita lakukan secara paripurna, secara menyeluruh, secara komplit, secara sempurna. Artinya tidak setengah-setengah. Oke lah Tuhan ya, saya mau setia, tapi kalau yang ini jangan ya Tuhan, itu bukan saya. Yang lain saja, kalau yang ini saya mau Tuhan. Oh ya, oh ya, saya mau. Tapi kalau itu, aduh Tuhan, kayaknya sakit, saya belum bisa Tuhan. Enggak seperti itu saudara. Tinggal di dalam Tuhan berarti tinggal dalam firman yang menyeluruh itu. Nah di sini banyak gagalnya orang-orang Kristen maksud saya ya. Orang-orang yang percaya Yesus yang sudah tahu kebenaran terutama. Karena hanya tinggalnya setengah sih saudara. Tinggalnya nggak penuh, separuh doang. Jadi hari ini sukacita, besok bersedih lagi. Hari ini sukacita, besok galau lagi. Wah puji Tuhan, terima kasih. Saya terima berkat Tuhan. Suami dipulihkan, anak-anak dipulihkan, orang tua dipulihkan. Tapi besoknya, waduh Tuhan kok kenapa begini ya. Waduh kenapa begitu ya. Aduh, jadi up and down seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak tinggal di dalamnya. Jadi akhirnya situasi, kondisi itu mempengaruhi kita. Seharusnya kalau kita tinggal dalam firman Tuhan, firman itu jadi kekuatan. Jadi mau situasi itu sulit, mau jadi situasi itu mencemaskan, kita tidak jadi cemas, kita tidak jadi sulit. Kenapa? Karena kita tahu ada firman Tuhan tinggal di dalam kita. Jadi kita pasti dikuatkan. Saudara tidak perlu takut dengan apapun juga. Saudara mengalami situasi-situasi yang sulit, yang menegangkan hari-hari ini, yang saudara sedang merasa, waduh ini bisa apa enggak ya? Percaya saja kalau saudara firman Tuhan tinggal dalam saudara, dan saudara tinggal dalam firman Tuhan itu, yes saya percaya.
Tuhanlah yang akan menolong saudara. Tuhanlah yang akan buka pintu-pintu kemudahan untuk saudara. Jangan takut. Saudara-saudara yang diperhadapkan pada situasi-situasi sulit, Tuhan pasti berikan kemudahan. Yang sepakat katakan amin. Yes, percayai itu saudara. Ya jadi lihat itu saudara ya. Karena kalau kita tinggal dalam firman Tuhan, itu pasti juga kita dapat keuntungan, saudara. Wow, bicara keuntungan, wow, boleh dong. Orang-orang bisnis di sini pasti paham. Wah, dia senang dengan keuntungan, senang yang namanya profit. Saudara lakukan sesuatu kalau nggak ada profitnya, kadang-kadang, waduh, bagaimana sih? Masa saya lakukan sesuatu tanpa ada untungnya, misalnya. Tapi kalau dengan Tuhan, hati-hati, tidak ada untung ruginya ya. Kalau kita lakukan firman Tuhan, pasti untungnya saja, itu nggak ada ruginya, gitu. Kalau kita lakukan firman Tuhan, kita lakukan saja, seperti itu. Lihat. Keuntungan tinggal dalam firman Tuhan. Sesuai poin 3 tadi di Yohanes yang kita baca. Dari Yohanes 8:31 ayat 32. Boleh saudara lihat di situ? Haleluya. Keuntungan tinggal dalam Tuhan. Dalam firman Tuhan. Ini sesuai poin 3 tadi. Yohanes 8:31 sampai 32. Pertama, dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Ya, ingat tadi? Tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yes. Keuntungan yang pertama, kita benar-benar jadi murid, saudara. Itu benefit. Kalau kita murid, ya bisa dilepasin dia dulu. Saya akan jelaskan satu-satu. Kalau kita murid, saya percaya, saudara, kita akan dapat prioritasnya Tuhan. Benar? Itu keuntungan. Kalau kita murid, pasti kesediaan kita untuk dimuridkan itu diperhitungkan Tuhan, benar? Berarti kita akan menerima apa saja yang kita mau minta, gitu. Itu, karena kan murid. Masa sih kalau murid, kita jadi murid yang baik, masa guru kita harus marah ke kita? Saya termasuk waktu di sekolahan murid yang paling alim, saudara ya, saya boleh bilang begitu. Makanya guru-guru semua senang, gitu. Guru-guru semua dekat, gitu. Nah, tapi mungkin ada beberapa di sini yang merasa, waduh, maafkan Sis Rita ya, saya kayaknya agak preman-preman dulu waktu di sekolah ya. Jadi suka bolos gitu. Sekarang baru ingat, waduh, kenapa dulu bolos ya gitu. Saya bersyukur nggak pernah ada acara bolosnya waktu di sekolahan. Nurut aja gitu kan. Dan ternyata disukai guru-guru gitu, disenangi guru-guru. Jadi sebetulnya itulah yang menjadi juga keuntungan pertama kita. Kalau kita murid, kita pasti disukai Tuhan. Amin. Apalagi murid yang rendah hati. Ya murid sih murid, tapi murid yang bagaimana dulu kan? Ada murid yang bebal, ada murid yang keras kepala. Namanya juga murid loh. Ada murid yang kayak kelas kambing, sedangnya nanduk. Itu murid juga. Tapi kalau murid kelas domba, nurut dia. Ya gitu kan. Dia nggak bunyi-bunyi saja gitu kan. Tapi dia nurut. Karena memang murid yang betul-betul yang bisa menyukakan dari gurunya. Siapa guru kita, saudara? Siapa guru saudara? Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah guru kita. Dia adalah guru agung kita. Dan Roh Kudusnya pasti bekerja dalam kita dan menjadikan kita murid-murid yang setia dan taat melakukan firman Tuhan. Saya mendorong saudara yang ada dalam kelas-kelas pemuritan, karena ada kelas pemuritan juga di No Limit Ministry ya. Sudah beberapa bulan ini, bahkan sampai hari ini masih terus berjalan. Terus sediakan hati saudara, relakan hati saudara untuk terus jadi murid yang baik. Jadi murid yang taat, setia melakukan firman Tuhan. Jadi murid yang siap dibentuk, yang mau taat dalam penundukan diri penuh kepada Tuhan. Kalau jadi murid berarti kita harus siapkan hidup kita sepenuhnya, diri kita sepenuhnya, bukan saja waktu saudara, tapi untuk kita mau terus diubahkan melalui firman-firman Tuhan. Untuk terus kita dibaharui dari hari ke harinya. Jadi kalau ada yang masih kurang, pasti kita akan terus diingatkan. Kita dibuat makin tambah pintar. Tapi ingat, bukan pintar untuk jadi knowledge ya saudara. Saya tidak sarankan firman Tuhan saudara ambil sebagai pengetahuan. Itu baik pengetahuan. Tetapi kalau itu sekedar knowledge, pengetahuan, maka itu kita bisa jadikan saja sebagai pengetahuan biasa. Atau juga ilmu pasti, fisika, matematika, atau katakan biologi, atau ilmu ekonomi, apapun. Itu kalau kita jadikan sebagai knowledge, pengetahuan, itu juga tidak ada efeknya di hidup kita. Karena itu cuma pengetahuan kok. Saya tahu ya syukur baik. Saya juga nggak tahu ya nggak apa-apa. Kalau itu sifatnya. Kalau itu cuma sifatnya pengetahuan, itu akan terserah kita. Tapi kalau itu sifatnya kehidupan, itulah yang akan menghidupkan kita. Jadikan firman Tuhan yang saudara dengar sebagai firman kehidupan. Bukan firman pengetahuan. Firman Tuhan katakan apa? Pengetahuan akan berakhir. Kan? Akan lenyap semuanya.
Tapi firman Tuhan itu yang akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Jadi setiap yang saudara terima dari kebenaran, jadikan itu sebagai firman kehidupan. Yang apa? Yang bisa mengubah kita. Mengubah cara pikir kita, mengubah cara pandang kita, cara ngomong kita, cara apapun yang ada di hidup kita. Kita diubah dengan firman Tuhan. Karena tidak ada cara lain. Saya tidak bisa mengubah saudara. Karena tidak ada manusia yang bisa mengubah manusia. Hanya Tuhan melalui Roh Kudus yang bisa ubah kita. Apa yang kita dengar dari firman Tuhan, selama kita respon, kita lakukan, kita pasti diubah. Itu firman Tuhan. Karena ketika kita melakukannya dalam ketaatan, dalam takut akan Tuhan, segala sesuatu akan sangat seperti Tuhan luar biasa membentuk kita dengan dahsyat, dengan indah. Dan itu dengan mudah kita rasa, wah kok saya bisa lakukannya, wah ternyata yang tadinya saya pikir sulit ternyata bisa ya. Ya karena ada apa? Ada Roh Tuhan yang Tuhan letakkan dalam saudara, terimpartasi dalam saudara ketika saudara terima firman itu sebagai firman kehidupan. Ya, jadi perhatikan ini baik-baik saudara. Dan jadi di dalam apapun yang kita lakukan sekarang, kalau saya bilang tadi itu, saya dorong saudara untuk tetap taat, siap dibentuk. Dalam kelas-kelas pengajaran saudara, dalam kelas pemuritan yang saudara kerjakan bersama pemimpin, gembala jemaat, lakukan itu dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan sepenuh hati. Supaya apa? Di dalam saudara melakukan itu, betul-betul saudara bisa terus makin diubah. Spiritual saudara tidak hanya spiritual yang biasa-biasa. Kerohanian saudara tidak hanya sekedar kerohanian yang biasa-biasa, yang hanya ikut rame, ya kata orang dunia, ikut rame, ikut-ikutan, tapi betul-betul saudara punya dasar yang kuat di situ untuk betul-betul setia melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, keuntungan yang kedua adalah dikatakan di sini dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Haleluya. Ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, itu. Yang kedua, kita akan mengetahui kebenaran. Artinya begini saudara, waktu disampaikan ya kita tahu itu kebenaran ya. Tetapi yang lebih dalam dari sekedar tahu atau mengetahui, itu kita akan betul-betul nikmati waktu kita tinggal dalam firman itu. Karena gini, saudara tahu misalnya, saudara tahu ada firman yang mengatakan, misalnya saudara tahu ada satu firman yang mengatakan, oh iya dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, ada firman seperti itu. Misalnya saudara tahu bahwa ada firman yang mengatakan seperti itu. Tetapi kalau kita tidak memahami itu, kita hanya akan sekedar mendengar saja. Tapi kalau kita tahu bahwa di dalamnya ada kuasa yang mengubahkan, maka kuasa itu akan mendominasi saudara. Bahwa di dalam tinggal tenang saudara itu betul-betul ada kekuatan. Betul-betul ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang akan bekerja di luar kemampuan saudara. Itu. Kita mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa mendominasi hidup kita. Akan luar biasa mengarahkan kita untuk hal-hal seperti apa. Bahkan di hal-hal yang tidak mampu sekalipun. Saudara pikir saya perfect? Tidak, saudara. Saya percaya karena tidak ada orang yang perfect, tidak ada orang yang sempurna. Kita masih harus terus belajar dan belajar. Dalam keadaan belajar pun, kita harus mengerti banyak hal, bukan dengan kekuatan kita lagi. Tapi ketika kita mau tinggal dalam firman, kita akan makin banyak tahu. Makanya kalau saya tahu, seingat saya di kelas-kelas pemuritan, Ibu Gembala suka mendorong kita untuk hafal itu firman. Hafal. Itu bukan berarti kita jadikan itu hanya hafalan doang. Tidak saudara. Tapi justru dengan kita hafal firman, kita tahu. Oh iya ada firman ini yang menjamin saya untuk seperti apa maksudnya? Apa yang saudara butuhkan saat itu? Misalnya saudara dalam ketakutan, lalu saudara ingat, oh iya ada firman yang menjamin saya untuk tetap tinggal dan percaya. Ada kekuatan di situ. Nah, seperti itu. Jadi firman itu fungsinya untuk selalu mengarahkan kita. Ketika kita lakukan sesuatu, firman itu keluar, muncul, mengingatkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Firman itu keluar lagi, intervensi kita. Waktu saudara disakiti, firman Tuhan pasti datang lagi. Saudara tahu firman, saudara ingat, oh iya firman Tuhan bilang, kasihi musuhmu. Oh ya kita mengasihi. Karena itu firman, itu betul-betul ada di dalam kita. Jadi kita tahu itu. Jadi kita tidak sekedar tahu saja kalau saya mau bilang, tapi kita mau lakukan itu. Nah, kenapa penting untuk kita mengerti ini? Karena ke hari-hari ini akan banyak hal juga yang berbau firman juga bisa datang kepada saudara. Tapi harus saudara punya mengerti seperti apa kehendak Tuhan atas hidup saudara. Kita semua pada panggilan yang berbeda-beda ya. Saya tidak bisa paksa saudara untuk jadi seperti saya. Dan saudara tidak bisa paksa saya untuk jadi seperti saudara. Kita masing-masing pada panggilan yang berbeda. Tapi kalau kita tahu ada firman Tuhan atas hidup kita dan kebenaran itu luar biasa, kita akan berpegang teguh pada apa yang kita percaya. Kita tidak akan mudah jadi bunglon. Di tempat hijau kita jadi hijau, di tempat coklat kita jadi coklat. Tidak seperti itu saudara. Nah, ingat bunglon saudara, saya ingat
saya waktu beberapa bulan lalu saya diberi mimpi. Saya bukan mimpi, maafkan saya. Haleluya. Saya terlalu banyak mimpi-mimpi juga dengan saat saya ingat ini mimpi, tidak. Ini waktu berdoa, saya dikasih penglihatan. Tuhan perlihatkan saya pohon gitu, hijau royo-royo daunnya. Terus waktu saya fokus ke daun, tiba-tiba itu bergerak. Wah, ternyata ular hijau, saudara. Saya pikir tadinya itu daun, ternyata ular hijau. Dan satu statement itu melintas ke saya. Tidak, saya bilang, wah ular itu Tuhan. Saya bilang tadinya begitu. Wah itu ular Tuhan. Dan itu seperti statement itu keluar begini saya. Tidak semua yang terlihat mirip itu sama. Saudara pasti tangkap ini. Walaupun mungkin di hari-hari ini akan banyak hal-hal rohani saudara bisa lihat di sekitar saudara. Tapi belum tentu itu sama. Gitu. Karena akan ada hal-hal yang mungkin Tuhan berbicara kepada saudara. Tapi yang bahayanya kalau hal-hal yang kita lihat itu bisa mencelakakan kita atau bisa membawa kita justru jauh dari Tuhan. Atau membuat kita malah pahit, kecewa sama Tuhan. Nah itu yang harus kita hati-hati. Karena oke, kita kelihatannya hijaunya, daunnya sama, tapi ternyata ular, saudara. Wah, saya nggak mau dong. Saya pikir itu daun, saya pikir itu pohon. Ternyata ular. Wah, saya nggak mau. Gitu. Berarti saya sedang di warning Tuhan untuk jangan terkecoh dengan apapun. Walaupun lihatnya hijau, tapi belum tentu itu hijaunya pohon, tapi itu bisa hijaunya ular. Hijau yang mencelakakan bisa. Hijau yang membuat kita pahit, kecewa, dan akhirnya mungkin bisa meninggalkan Tuhan, itu bisa seperti itu. Tapi bukan itu yang Tuhan sedang ingatkan ke kita, bukan itu saja artinya. Tapi betul-betul kita mau betul-betul tinggal dalam firman Tuhan, maka kita akan bisa mulai semakin peka. Karena mulai tahu kebenaran dan kepekaan Roh Kudus itu ada. Lalu pada keuntungan yang ketiga saya mencatat dari ayat yang tadi, boleh Cynthia display lagi. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yes. Berarti kita merdeka, saudara. Kemerdekaan kita terima dari Tuhan karena kita tinggal dalam firman Tuhan. Kita akan dimerdekakan. Wow, saudara akan bebas dari intimidasi iblis. Saudara bebas dari ketakutan, bebas dari kecemasan, bebas dari hal-hal kedagingan. Karena kan kalau kita taat firman kan otomatis kan kita lepas kedagingan kita. Yang tersinggung lepas, yang kecewa lepas, yang suka komplain dengan apapun lepas. Kan begitu. Berarti kita merdeka, bebas, saudara. Nah jadi lihat aja keuntungannya, saudara. Kalau saudara tinggal dalam firman Tuhan, wow, saya beritahu saudara. Kita merdeka. Tidak ada alasan iblis nuduh saudara. Aduh, Sis Mirna, kamu tuh begini. Contoh ya sis, pinjam nama. Ya tidak ada. Lawang orang kita tinggal dalam firman Tuhan. Ngapain kita mau dituduh sama iblis? Ya kan? Ya Mo, kamu lupa kamu dulu begini ya. Mo pinjam nama ya Mo. Lah, tidak. Kita nggak perlu merasa terintimidasi dengan apapun. Lawang kita sudah dimerdekakan kok. Kita tinggal dalam firman Tuhan kok. Ngapain? Karena apa? Iblis akan terus menggunakan akal-akalannya yang licik untuk membuat kita jauh keluar dari kasih karunia. Meninggalkan Tuhan. Meninggalkan persekutuan. Mencari keinginan-keinginan hati kita. Wah, itu bisa saja saudara. Tapi di sini saya percaya Tuhan mengasihi saudara dan saya, amin. Itu sebabnya kenapa dia beri firman ini hari ini. Karena Tuhan rindu untuk kita terus melakukan ini dalam kerendahan hati. Semua itu hanya bisa terjadi kalau kita rendah hati, saudara. Kalau tidak rendah hati, mana mungkin itu bisa terjadi ya. Jadi kalau saya boleh bilang, kerendahan hati itu bukan pilihan. Ya, kalau pilihan, ya terserah saya dong, saya mau rendah hati mau tidak, kan terserah, itu kan pilihan, ya terserah. Tapi saya mau beritahu, kerendahan hati itu adalah keputusan. Amin, sepakat dengan saya. Saudara yang harus putuskan, kita bikin sebagai sebuah keputusan, saya harus rendah hati. Karena dalam keputusan kita untuk rendah hatilah, itulah, yes, haleluya, Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya. Karena kita putuskan, kita mau komitmen. Kalau bicara keputusan itu bicara komitmen kita dengan Tuhan. Kita komitmen, putuskan untuk tetap bergerak dalam kerendahan hati. Dan boleh kita lihat dari bagian yang terakhir dari yang saya sampaikan tadi, kenapa kita harus pergunakan waktu ini, dalam hal apa kita pergunakan waktu itu. Tadi sudah dikatakan kita perlu tunduk kepada Allah dan lawan iblis. Dan yang kedua, oh haleluya, mendekat kepada Allah. Itu saudara. Lihat itu.
Mendekat kepada Allah. Pergunakan waktu dalam hal apa? Mendekat kepada Allah. Yakobus 4 ayat 8a berkata, mendekatlah kepada Allah dan apa? Ia akan mendekat kepadamu. Wow. Mendekat kepada Allah. Kita tidak perlu gunakan waktu kita hari-hari ini untuk hal yang sia-sia. Tapi kita perlu mendekat kepada Allah. Jangan mendekat kepada manusia, saudara. Karena manusia bisa mengecewakan saudara. Jangan mendekat kepada siapapun, karena siapapun itu bisa mengecewakan saudara. Tapi kalau saudara mendekat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara. Ya kan? Yang penting kita mau mengerti waktunya Tuhan. Jangan karena doa belum dijawab, aduh ngapain juga mendekat kepada Tuhan. Saya sudah berdoa lama belum dijawab-jawab, bagaimana Tuhan? Aduh, kita kecewa, kita pahit. Nah berarti bukan Tuhan yang tidak mendekat kepada kita, kan sebetulnya kita yang tidak mau mendekat kepada Tuhan. Jadi jangan mendekat kepada apa yang fana. Kita mendekat kepada apa yang membawa kita kepada kekekalan, yaitu kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu yang perlu kita kerjakan di hari-hari ini. Kalau mendekat kepada manusia, saudara bisa kecewa. Mendekat ya oke, suami istri harus baik, kita punya hubungan yang baik dengan orang-orang, oke. Tapi soal bicara kedekatan itu adalah bicara keintiman. Kita tidak mungkin bisa intim dengan manusia lebih dari Tuhan, karena manusia bisa sewaktu-waktu membuat kita kecewa. Perkataan manusia, omongan, apa saja, pandangan manusia itu bisa membuat kita kecewa. Tapi kalau dengan Tuhan tidak, saudara. Bahkan yang lebih bahaya lagi kalau kita mendekat kepada manusia, kalau orang itu penuh kepahitan, kita bisa juga tercemari dengan kepahitan. Benar? Kalau orang itu penuh dengan kekecewaan, kita juga bisa kecewa pada akhirnya. Kalau orang itu neko-neko, kita juga bisa neko-neko pada akhirnya. Kalau orang itu hidupnya nggak karuan, kita juga bisa akhirnya jadinya nggak karu-karuan, gitu. Karena firman Tuhan sudah bilang kan jelas bahwa apapun yang ada di sekitar itu bisa mempengaruhi kita. Jadi lebih baik kita mending dekat ke Tuhan deh, saudara. Karena kalau dekat manusia, wah itu bahaya, saudara. Itu bisa malah kalau kita bergaul dengan orang yang kedagingan, kita justru bisa kedagingan. Orang yang kecewa, dia cerita kekecewaannya, dan kita bisa ikut-ikutan kecewa karenanya. Padahal sebetulnya kita tidak ada urusan dengan itu. Kita sudah komitmen dengan Tuhan, saya tidak mau kecewa. Lah, tapi kita ikut-ikut dengan kekecewaan orang lain. Kenapa? Karena kita mau dekat soalnya. Kita membangun keintiman bukan dengan Tuhan, tetapi dengan manusia. Nah, saya percaya kalau kita membangun keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, saya sangat percaya kita bisa menjadi orang-orang yang terus rendah hati. Saudara mau dekat dengan ibu gembala, dengan hamba Tuhan siapapun juga tidak jadi jaminan, saudara. Gitu. Karena apa? Apa yang baik di ibu gembala, apa yang baik di hamba-hamba Tuhan belum tentu bisa terimpartasi total ke hidup saudara selagi misalnya kita tidak melakukan dengan hati yang benar, dengan motivasi yang murni. Malah mungkin kita jadi seperti Gehasi malahan, saudara. Saudara ingat Gehasi ya? Kalau saudara lihat, saudara tidak perlu baca bagian ini. Ingat saja Raja-Raja 5 ayat 20 sampai 27 itu ada cerita Gehasi waktu Naaman disembuhkan Nabi Elisa. Maksud saya Elisa ya. Gehasi itu bujangnya Elisa, ya. Waktu Naaman disembuhkan, dia kan mau kasih persembahan ke Nabi Elisa, tapi ditolak Elisa. Lalu sama Gehasi itu bujang yang setiap hari sama-sama loh dengan Elisa, saudara maksud saya. Bujang yang setiap harinya punya kedekatan dengan hamba Tuhan yang luar biasa ini. Bujang yang setiap harinya berinteraksi dengan luar biasa, malah melayani si abdi Allah ini dengan luar biasa. Tapi apa? Dia bilang, wah, Tuanku Elisa sih sepertinya sungkan, malu hati ya rupanya. Kenapa itu persembahan tidak diambilnya? Saya saja dia yang lari-lari kejar itu persembahan. Dia pergilah. Bohonglah dia. Oh ya, maafkan, Tuanku berubah pikiran. Ini ada tamu-tamu yang datang. Oke Pak, boleh persembahan itu diberikan aja kepada saya. Bayangkan saudara, kehilangan integritas akhirnya, padahal dia dekat loh sama, kurang apa sih Elisa itu? Dia abdi Allah yang luar biasa, yang melakukan banyak mujizat. Tapi kok bisa mentaliti abdinya begitu? Ternyata tidak menjamin. Kedekatan itu tidak menjamin, ya. Kedekatan itu tidak menjamin tanpa disertai penundukan diri, tanpa disertai kerendahan hati, tidak menjamin. Akhirnya apa? Pulanglah dia ke Elisa, ditanyain, Elisa, kamu kemana tadi Elisa? Enggak kemana-mana kok. Bohong lagi saudara. Kalau sudah biasa bohong, tidak bisa keluar dari bohong, itu pasti jalan terus. Nah itu bahayanya saudara. Enggak, saya enggak kemana-mana, saya di sini saja. Lah, bukankah hatiku ikut denganmu, kata Elisa. Kusta yang ada di Naaman itu akan jatuh kepadamu dan juga keturunanmu. Wah, haleluya. Saudara lihat di sini.
Ternyata tidak ada kedekatan itu bisa menjamin orang itu sudah bisa benar. Ya, yang bisa menjamin kita benar hidupnya cuma hanya kalau kita taat lakukan firman Tuhan, setia. Ya, kita tunduk kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bukan karena ia menyenangkan hati pemimpin, menyenangkan hati gembala kita. Bukan, saudara, tidak itu. Tuhan harus terus memurnikan kita sampai betul-betul dia mendapati kita benar-benar murni lakukan firman Tuhan. Jangan ikut-ikutan kayak Gehazi itu. Sudah tahu ditolak, ngambil begitu, motivasinya sudah tidak benar, ya kan begitu. Akhirnya apa? Bukan berkat yang diterima, malah murka Tuhan yang diterima pada akhirnya. Yaitu sudah dibukakan Cynthia itu. Itu cerita tentang si Gehazi gitu, yang kejar Naaman. Padahal apa? Kurang apa si Gehazi ini sama Nabi Elisa? Kurang dekat apa? Kurang dekat apa, saudara? Jadi saudara, lihat itu. Jangan jadikan kedekatan kita dengan hamba Tuhan sebagai alasan kita berpikir kita akan baik-baik saja. No way, saudara. Kita harus terus memprogramkan diri kita untuk terus nurut, taat firman Tuhan. Lakukan dalam kerendahan hati. Saya mungkin bisa melakukan segala firman Tuhan, tapi bisa jadi tidak dalam kerendahan hati. Bisa, jangan salah. Banyak orang bisa merendahkan diri di atas gunung, bisa. Tapi posisinya di atas gunung masalahnya. Bukan di posisi hamba dan budak tadi itu. Atau pelayan tadi itu. Banyak bisa seperti itu. Ya, kalau kita mau merendahkan hati, rendahkan hati serendah-rendahnya. Sampai pada posisi yang Yesus katakan tadi, di posisi pelayan dan hamba. Kalau saudara ada, kita semua ada di posisi ini, saya percaya. Tidak ada apapun yang bisa menjatuhkan saudara. Karena yang Tuhan hitung adalah ketaatan dan kerendahan hati kita semua. Itu yang membuat kita, salah satu yang membuat kita berkenan kepada Tuhan. Karena ingat firman Tuhan tadi, Allah mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kasih Tuhan akan kita terus nikmati setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Bahkan kalau dikatakan Mazmur 110 ayat 1b, maaf tidak ada di slide ya Cynthia. Tiba-tiba Tuhan ingatkan ayat ini. Dikatakan, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Dengar ini. Duduk di sebelah kanan Tuhan, saudara. Dekat Tuhan. Kalau Tuhan bilang duduk di sebelah kanan itu jauh. 1 kilo apa dekat? Pasti dekat dong, kan? Mazmur 110 ayat ayat 1b itu ya. Ya, duduklah di sebelah kananku supaya ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi kalau kita dikatakan duduk di sebelah kanan, itu artinya kita duduk dekat Tuhan. Duduk dekat tahtanya. Ya, di situ kita akan melihat apapun yang menjadi masalah saudara. Musuh-musuh saudara. Musuh-musuh itu bicara apa saja, persoalan. Si iblis, si jahat, yang memang kerjanya dari dulu memang sudah seperti itu. Kita pasti tidak akan ambil pusing lagi. Karena apa? Kita tahu dia sudah jadi tumpuan kaki kita. Amin. Ini firman Tuhan. Duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kubuat jadi tumpuan kakimu. Itu jadi tumpuan kaki, berarti gak ada kuasanya lagi atas hidup saudara dan saya. Jadi percayai firman Tuhan. Tidak akan ada apapun yang bisa melemahkan kita lagi. Karena yang kita tahu, kita ada dekat Tuhan. Tangan Tuhan yang menolong kita, tangan Tuhan yang pegang kita. Saudara yang mengalami hari-hari sulit di hari-hari ini. Bahkan saudara mungkin yang dulunya pernah mengalami hal-hal yang paling sulit sekalipun. Tapi saat dimana ketika itu Tuhan tolong saudara. Saya percaya hari ini juga Tuhan pasti tolong saudara. Amin. Tuhan itu tidak akan pernah berhenti. Sampai dia menyelesaikan rancangannya yang indah atas setiap kita. Saya sudah selesai bagikan pengajaran saudara. Saya hanya rindu Roh Kudus terus berbicara buat saudara. Jadikan ini sesuatu yang merema di hati saudara. Kerendahan hati adalah bagian dari bayar harga. Kita mungkin tidak bisa bayar apapun atas kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa bayar dengan persembahan yang besar, dengan hal yang banyak. Dengan apa saja kita tidak bisa, mungkin tidak, kita terbatas. Tapi ketika kita mau taat, rendah hati, melakukan kehendak Tuhan, itu adalah bagian dari bayar harga yang sedang Tuhan perhitungkan di hidupnya kita. Jangan mundur oleh karena keadaan. Jangan mundur hanya oleh karena situasi. Apapun yang membuat saudara jadi kemudian lemah.
Tapi majulah dengan kasih karunia Roh Kudus yang menolong dan memampukan setiap kita. Di mana ada kerendahan hati, di situ pasti ada penundukan diri. Saya percaya, saudara yang hari ini mau rendah hati belajar firman Tuhan, saudara pasti akan terus dimampukan Tuhan untuk lebih lagi tunduk melakukan kehendak Tuhan. Karena dalam kerendahan hati itulah penundukan diri dihasilkan. Tidak ada penundukan diri tanpa kerendahan hati. Banyak orang mungkin akan merasa bahwa ya saya sudah menundukkan diri. Ya benar. Tapi itu harus berawal dari kerendahan hati. Kalau masih sombong, masih angkuh, masih tidak bisa ditegur, masih menjadi-jadi, masih masih nyolot ketika dibilangin. Saya mau bilang saudara, Tuhan sedang lihat kerinduan hati kita. Saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang mau rendah hati. Amin saudara. Katakan buat Tuhan, saya mau rendah hati Tuhan. Walaupun mungkin saudara menyadari kadang-kadang saudara ada keras kepalanya. Ya, kadang-kadang saya juga seperti itu. Kadang-kadang, waduh, ada keras kepalanya bukan dalam hal apa ya saudara. Kadang-kadang kita merasa bahwa ada situasi-situasi tertentu yang kadang kita tidak bisa handle dengan kekuatan kita. Terusnya, waduh, bagaimana ini Tuhan? Tapi mari rendah hati. Ingat, ada Tuhan yang menolong kita. Keberserahan kita kepada Tuhan akan sangat menentukan seperti apa jalan yang akan kita jalani. Kalau kita berserah penuh kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan yang membentuk kita dengan utuh luar biasa, maka akan seperti itulah jalan hidup orang benar. Firman Tuhan katakan akan dipenuhi oleh apa? Terang firman Tuhan. Amin. Itu lagu, tidak sekedar lagu saudara. Tapi betul-betul itu kebenaran itu akan menerangi jalan kita. Firman kehidupan yang dilepaskan dalam jemaat ini kiranya kita tangkap semua. Jadikan sebagai rema saudara. Ada hal-hal dalam atau bagian-bagian tertentu yang mungkin kita tidak mampu. Tapi minta Roh Kudus memampukan kita. Minta Tuhan tolong kita. Saudara tidak sendiri. Sebagai jemaat kita akan selalu saling menopang, saling mendoakan. Tetapi lebih dari itu ada Roh Kudus yang luar biasa berkarya indah dalam hidup saudara. Dialah yang menjadi penolong kita hari-hari ini. Amin saudara. Yes. Mari tutup mata sejenak saudara. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Kita renungkan betapa Tuhan itu dahsyat luar biasa di hidup kita. Bahkan firman-Nya, bila saudara diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Untuk terus rendah hati. Responnya itu. Kita tidak perlu berkata, Tuhan saya kan sudah rendah hati. Ngapain firman ini datang lagi hari ini? Tidak saudara. Sesungguhnya sebagai manusia kita masih penuh keterbatasan. Kadang-kadang kerendahan hati itu bisa jadi sesuatu yang bisa sulit kita lakukan. Kalau kita mempertahankan ego kita, mempertahankan pendapat kita, mempertahankan kebenaran yang kita pikir itu, kebenaran diri sendiri kita yang kita pikir itu benar. Kita bisa tidak rendah hati di situ. Tapi selagi Tuhan berbelas kasihan, teruslah belajar rendah hati. Kalau saudara rindu keluarga dipulihkan, teruslah rendah hati. Kalau saudara mau lihat pekerjaanmu terus di-handle oleh Tuhan, berkat pintu-pintu kemurahan dibukakan, teruslah rendah hati. Karena ingat, Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Kalau kita rindu untuk perkenanan Tuhan terus ada atas kita. Kalau kita rindu bahwa tangan Tuhan terus pegang hidup kita, teruslah rendah hati. Karena tanpa kerendahan hati, kita tidak bisa melihat apapun yang dari Tuhan. Hanya orang-orang yang rendah hati yang bisa lihat kemuliaan Tuhan. Rindukan itu saudara. Saya juga rindu itu terus ada di hati saya. Saya rindu. Kita semua tidak ada yang sempurna di sini. Saya yang berbicara kepada saudara. Saudara yang mendengar, saya tahu kita masih harus terus berjuang dengan hal-hal, dengan tantangan-tantangan firman Tuhan di hari-hari ini. Tapi saya percaya, selagi kita mau taat, selagi kita mau bilang, Tuhan, iya saya mau taat, saya melakukan firman, saya mau setia. Tuhan perhitungkan itu saudara. Saya merasakan itu benar-benar dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan dalam keberserahan kepada Tuhan, Tuhan selalu menjadi penolong. Walaupun kita punya banyak alasan untuk komplain, walaupun kita punya banyak alasan untuk kecewa, untuk bisa kepahitan, tapi ketika kita tidak memilih jalan itu, kita menolak semua roh itu, maka di situ ada tangan Tuhan yang menolong kita. Ada perkenanan Tuhan yang besar atas kita. Saya merasakan kasih Tuhan. Yes, itu mengalir di hati kita semua hari ini. Yes, thank you Jesus. Mulai bicara kepada Tuhan, saudara. Bicara apa adanya engkau dengan Tuhan. Minta roh itu.
Katakan, minta kemampuan Bapa, minta Roh Kudus bantu saudara, minta Roh Kudus tolong saudara. Hanya Roh Kudus yang bisa tolong setiap kita. Kasihnya dia curahkan, tapi dia butuh kita respon, dia butuh sikap hati kita, dia butuh sikap hati kita, dia butuh komitmen kita, dia butuh keputusan hati kita. Hari-hari ini banyak keputusan-keputusan dunia boleh merecehkan atau mengacaukan apa yang sedang ada dalam kita, tapi percayalah, keputusan Tuhan yang kita pegang dan kita percaya itulah yang terbaik atas hidup kita. Itu akan terus kita kerjakan. Thank you Jesus. Terima kasih Roh Kudus. Agamamu sudah selesai menyampaikan isi hatimu bagi jemaatmu. Apa yang aku sampaikan mungkin terbatas. Tapi aku tahu Tuhan. Roh Kudus yang tidak terbatas akan terus bekerja. Mengerjakan bagian terbaikmu dalam hati setiap kami Tuhan. Kami yang kau pilih, kami yang kau tentukan untuk berdiri bersama di dalam jemaat ini untuk terus mengalami Tuhan, mengalami kemenangan demi kemenangan, kemerdekaan demi kemerdekaan. Ketika kami menaruh hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, maka kami percaya kuasa Tuhan, kemenangan sorga terus jadi bagian kami. Mereka yang terus bergumul dengan apapun yang mereka alami di hidup mereka, yes, kami percaya ada tangan Tuhan yang hidup, yang take over, ambil alih segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan yang sempurna akan terus mengerjakan bagian terbaikmu di hati setiap kami yang ditaburi kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami tidak akan sama lagi Tuhan. Kami percaya, kami diubahkan, mentality kami diubahkan. Kami memiliki mentality kuasa dari sorga mulia yang mengubah kami, mentality kerendahan hati yang luar biasa yang kau taruhkan atas setiap kami. Itu yang kami percaya Tuhan. Dan kami mengucap syukur bahwa Engkau mengasihi setiap kami. Engkau mengasihi kami. Itu sebabnya Engkau berbicara dengan luar biasa melalui firman-Mu atas kami. Taruhkan ini menjadi firman kehidupan. Bukan sekedar sebagai pengetahuan biasa, tapi firman kehidupan yang terus mengubah kami dari hari ke hari. Kami berdoa hari ini, turunlah roh kasih karunia-Mu atas setiap kami. Haleluya, haleluya. Mari kita boleh angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami berdoa sepakat dalam nama Yesus. Kami minta roh kasih karunia Tuhan, roh kemampuan Roh Kudus turun penuh atas hidup kami, mengerjakan bagian terbaik-Mu atas hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami terima kemampuan Bapa, kami terima kemampuan Roh Kudus menguasai dan mengontrol seluruh hidup kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, segala sesuatu hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Yes Tuhan, Engkau kenal kami semua. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Siapa kami di hadapan-Mu, Engkau tahu kami. Engkau kenal kami. Engkau kenal kerinduan-kerinduan hati kami. Ketika kami mengambil keputusan untuk merendahkan diri di hadapan-Mu, merendahkan hati kami di hadapan-Mu, tunduk di hadapan-Mu, maka kami percaya janji-janji kemenangan Engkau kerjakan atas kami. Terjadi dalam nama Yesus. Pemulihan keluarga Engkau kerjakan. Jadi dalam nama Yesus. Yang butuh suami-suami dipulihkan, pulih dalam nama Yesus. Yang butuh anak-anaknya dipulihkan, orang tuanya, keluarganya dipulihkan. Kami katakan hari ini, pulih dalam nama Yesus. Akibat dari ketaatan, akibat dari penundukan diri, ada tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang sempurna, yang mengerjakan kemenangan atas kami. Dan kami percaya itu jadi dalam nama Yesus Tuhan. Yang sakit bahkan hari ini, yes, taruh tangan di bagian tempat di mana saudara sakit. Perkatakan hari ini, kami terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan jadi, yang tengkuknya, lehernya sakit, yes, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kepalanya sakit seperti migran ataupun yang sejenisnya, kami katakan hari ini terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Lepas, terima kesembuhan-Mu di dalam ketaatan-Mu mendengar firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan sampaikan, dikirimkannya firman dan disembuhkannya mereka. Firman Tuhan yang mendahului kesembuhan-Mu Engkau terima hari ini. Kesembuhan itu jadi termanifestasi atas hidupmu. Saudara yang butuh paru-parunya dipulihkan, terima kesembuhan-Mu hari ini. Firman Tuhan dikirimkan Tuhan dan disembuhkannya mereka. Engkau disembuhkan. Engkau disembuhkan. Kau terima paru-paru yang baru dari Tuhan. Paru-paru yang dibaharui. Organ-organ tubuh yang dibaharui. Yes, jadi dalam nama Yesus Tuhan. Jadi dalam nama Yesus Tuhan. Jadi dalam nama Yesus Tuhan. Mereka yang masih
terikat dengan apapun yang membuat lemah, yang membuat tidak berdaya, kami katakan juga terlepas dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya hari ini ada kebebasan, ada kemenangan sorga. Tuhan bekerja atas kami. Tuhan sedang mengasihi kami. Tuhan sedang memproses kami dengan firman-Mu, dan kami mau responi untuk kami mau siapkan hidup kami sepenuhnya diproses oleh Tuhan. Yes, dibersihkan oleh Tuhan sebersih-bersihnya Tuhan, sesuai dan seturut kehendak-Mu. Terima kasih. Bahkan juga untuk hari besok Tuhan, kami sepakat dengan Dian. Yes, akan diadakan operasi sesar untuk kelahiran yang sudah direncanakan. Kami berdoa biarlah hanya rencana Tuhan yang terjadi. Mari semua tumpang tangan ke layar monitor saudara, tumpang tangan ke Dian, percaya Dian dalam nama Yesus. Ya, roh Tuhan yang ada padamu lebih besar dari apapun yang ada di luar engkau. Percaya dalam nama Yesus, ada kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna atas hidupmu. Apa yang sudah direncanakan dokter, biarlah semua juga dalam rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang sempurna mengerjakan yang terbaik untuk Dian. Yes, kami perkatakan hari ini dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan sorga yang terutama itu yang Tuhan curahkan atas Dian. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada keraguan-raguan. Hanya ada roh dan firman Tuhan yang berkuasa penuh atas hidupnya, yang berkata bahwa engkau kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan yang sempurna. Jadilah engkau kuat, Dian. Lakukan bagianmu besok dengan hati yang kuat, hati yang mempercayai Tuhan. Engkau tidak sendiri. Tuhan bersama dengan engkau. Malaikat sorgawi membentengi engkau. Darah Yesus Tuhan terbungkus dan termeterai atas engkau. Engkau terima kemenanganmu. Besok engkau akan melihat anakmu yang kau lahirkan dengan sehat sempurna di dalam nama Yesus. Kami katakan hari ini, lancar jaya operasi besok di dalam nama Yesus. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang ambil alih. Yes, kami menolak roh maut, roh mara bahaya, roh kematian, roh apapun itu yang mengintimidasi. Kami tolak, patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Yes, kami percaya perlindungan tudung darah Yesus termeterai sempurna atas Dian, atas bayi yang dalam kandungannya, bahkan atas tim dokter medis yang akan menangani operasinya, atas ruangan di mana dia akan ada nanti. Yes Tuhan, kami percaya akan ada, oh haleluya, pasukan malaikat sorga yang berjaga-jaga di sana. Bahkan kuasa Tuhan yang diserahkan mengarahkan semua tim dokter melakukan bagian terbaiknya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya menopang Dian untuk pelaksanaan operasi besok hanya dalam kasih karunia-Mu Roh Kudus engkau yang bekerja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau Tuhan kami baik. Terpujilah nama-Mu, haleluya, haleluya. Kami katakan jadi dalam nama Yesus. Dan terima kemenangan-Mu besok. Yes, di dalam nama Yesus. Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bekerja. Yes, terima kasih Tuhan, haleluya. Dan untuk setiap kami semua yang ada di sini, kami percaya tangan Tuhan ada pada kami. Tidak ada satu apapun yang akan terlepas dari tangan-Mu Tuhan. Selama kami dalam kontrol kendali-Mu Bapa. Yes, maka kami akan terus tenang dalam perlindungan-Mu. Kami akan terus aman dalam perlindungan-Mu. Engkau menjagai kami semua biji mata-Mu. Kami diberkati, kami dilindungi. Apapun pekerjaan kami hari-hari ini yang kami rindukan, Tuhan sediakan. Yes, yang butuh terobosan bahkan ekonomi pun Tuhan bukakan. Kami percaya selagi kami mau terus rendah hati melakukan kehendak Tuhan. Yes, Engkau katakan, Engkau menyatakan kasih-Mu, Engkau mengasihi kami. Maka di situ pintu-pintu kemurahan terbukalah atas kami. Yes, terobosan terjadi dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Kami responi firman kebenaran-Mu hari ini Tuhan. Firman yang hidup, firman yang memerdekakan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Yes.